katakanlah meninjau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau 100 hari pemerintahan Prabowo, oke lah. Saya ini orang yang awalnya antusias merespon ketika terwartakan di media bahwa Wapres Gibran itu punya nomor WhatsApp khusus. Ya, untuk laporan itu. Laporan, lapor Mas Wapres atau apalah jenisnya itu ya. Silakan dicek, saya simpan di WhatsApp saya. Dari sekian banyak WhatsApp yang saya kirim, itu yang centang 2. Dan akhirnya direspon cuma sekali. Dari sekian banyak itu berapa banyak agar pemirsa bisa mungkin ada sekitar, karena saya kapok akhirnya dia sudah kirim lagi. Yang terakhir saya kirim ada 10 sekitar itulah. Sekitar itu. 10 lah ya. Yang saya kirim itu beberapa hari lalu terkait dengan Rempang. Nah, saya lanjut ya. Ya, silakan. Dari sekian WhatsApp yang saya kirim, yang centang 2 dan direspon cuma 1. Itu pun saya ragu, ini yang menjawab manusia atau robot? Atau robot, atau reply. Kalau mengharapkan Gibran langsung yang membalas sepertinya tidak mungkin. Ya mewah lah. Tapi paling tidak adalah mungkin stafnya yang meresponnya. Tapi izinkan saya itu pun ragu. Ragu apakah benar ini manusia bernyawa yang merespon WhatsApp saya atau mesin belaka yang entah mau diapakan pula WhatsApp saya itu. Selebihnya pesan-pesan WhatsApp saya yang lain centang 1 sampai sekarang. Berapa menit lalu nih saya cek masih centang 1. Seorang teman yang jago IT mengatakan itu tanda bahwa Anda diblokir. Benar nggak ya? Centang 1 itu diblokir. Kalau perkiraan saya bukan diblokir. Tidak dibaca. Tapi tidak kunjung diaktifkan nomor itu. Sehingga sekian banyak WhatsApp, baik dari saya maupun dari orang-orang lain, itu teronggok begitu saja. Sementara aplikasi WhatsApp itu, atau bahkan mungkin handphonenya itu tidak diaktifkan. Teronggok begitu saja, sampai kadaluarsa, sampai basi, sampai kemudian mungkin menghilang sendiri. Dan orang kemudian seperti yang dialami oleh Mas Reza, kapok sendiri ya. Akhirnya saya kapok. Saya cobalah lewat WhatsApp. Seperti itu hasilnya. Kemudian saya coba lewat email. Ada alamat emailnya. Sampai hari ini pun tidak dibalas. Tidak dibalas. Bahkan auto reply pun tidak ada. Lebih parah kan berarti? Satu-satunya email yang saya kirim cukup panjang memang di sini. Jadi ngapain, maaf nih kalimatnya ya. Jadi untuk apa sebetulnya ini saluran ini, kanal ini dibuat? Kalau misalnya kelihatannya seperti itu. Ya tahu saya. Ini hanya sekedar untuk mencoba meyakinkan publik bahwa Gibran barangkali bekerja, punya inisiatif untuk membangun kanal komunikasi dengan masyarakat. Tetapi ya jangankan bicara solusi, bicara tentang bagaimana kemudian Istana Wakil Presiden Gibran itu menanggapi laporan pun menurut saya tidak baik. Gitu ya. Nah, email tadi juga tidak dibalas. Kemudian saya coba yang ketiga nih. Kabarnya kan kita bisa datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Kuota 50 pelapor per hari. Saya cobalah. Saya daftar. Di situ ternyata ada menu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saya punya kesempatan untuk menyampaikan laporan langsung. Nah, ke bagian berapa? Kalau sampai 2026 udah penuh. Slotnya udah penuh. Saya nggak tahu tuh, apakah memang ditutup ataukah memang sudah penuh. Iya. Semua pertanyaan lagi-lagi tidak terjawab. Tadi saya bicara tentang legacy, tidak terjawab. Sekarang bicara tentang, saya coba berkomunikasi dengan Wakil Presiden, juga tidak terjawab. Caranya seperti apa? Itu subjektif ya, pengalaman saya pribadi nih. Nah, sementara kalau secara objektif, patokan saya adalah pada pemberitaan di website Wakil Presiden. Ada 2 hal yang coba saya ikuti, coba saya cermati di website Wakil Presiden. 1, kegiatan hari demi hari Wakil Presiden. Yang kedua, pernyataan Wakil Presiden. Tua ceritanya ada kayak naskah pidatonya itu. Kayak naskah pidato, berarti saya anggap itu sebagai pernyataan-pernyataan resmi yang layak dianggap oleh Istana Wakil Presiden, layak untuk diketahui, dibaca, dijadikan rujukan berpikir oleh masyarakat banyak. Betul. Dengan berat hati harus saya katakan, dari seluruh pernyataan resmi Wakil Presiden yang tercantum di kertas-kertas itu, saya mau bilang apa ya? Kualitasnya? Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ya, tidak kualitasnya ya. Sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya. Kalau kita ingat bahwa dulu Gibran sendiri pernah mengatakan dia tidak hobi membaca. Tidak hobi membaca. Mungkin mirip orang tuanya juga. Tapi suka tidak suka ketika dia menjabat sebagai Wakil Presiden, saya mengharuskan dia sebagai pejabat yang berwawasan. Untuk menunjukkan tanggung jawab paling tidak. Dia harus banting setir dari orang yang tidak suka melahap buku, harus jadi suka baca buku dan seterusnya. Tapi itu tidak tergambarkan dari pernyataan-pernyataan dia sebagaimana yang tercantum di website Wakil Presiden. Boleh saya tanya nggak?
kontinuitas Kegiatan. ya itu pernyataannya itu. Apakah tiap hari ada atau gimana? Jarang, sangat jarang. Itu pun sekali lagi tidak ada yang substantif. Tidak ada yang substantif. Tempo-tempo memang media memberitakan tentang bagaimana Gibran ini, saya tidak tahu apakah betul-betul impromptu atau tidak, spontan atau tidak, tapi sekian kali itu pula kepleset lidah kan, sehingga mengutarakan kosakata tidak tepat. Waktu Paralimpik juga begitu. Semacam itulah. Jadi sangat mengganggu bagi saya. Betul. Nah, kemudian kalau kita bicara kegiatan wakil presiden sebagaimana yang terekam di website wakil presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi di lain sisi juga mengecewakan sekali bahwa seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang wakil presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira aja, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya. Padahal umurnya baru seumur jagung kan ya, baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi rasanya sudah lama sekali masa-masa berat ini kita lalui. Gitu kan Mas. Oke, begini, sebetulnya saya agak takjub juga ya dengan katakan sajalah apa yang ditemukan oleh Mas Reja di pengalaman itu. Gini, karena bagaimana lagi ya? Saya mengecek lagi ya. Siapa tahu ada email balasan juga dari Bisa bertanya nih, saya tulisin ya. 100 hari ini kan bukan sesuatu yang ujug-ujug lah. Semua orang tahu, setiap kepemimpinan itu selalu diukur. Mengapa misalnya Gibran tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jelas-jelas akan dipelototin orang? Anggaplah 100 hari itu adalah masa bulan madu ya. Sekaligus masa euforia. Seorang karyawan baru ketika masuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan di bulan-bulan awal pasti akan mencoba untuk unjuk gigi dan menunjukkan bahwa saya bisa tampil prima, berkontribusi sesuatu. Tapi itu lagi-lagi menurut saya tidak tampak, tidak bisa saya lihat, nyaris tidak terukur ketika saya coba mencari rujukan resmi yaitu lewat website Wakil Presiden. Karena itu izinkan saya untuk mengatakan bahwa ketika teman-teman di salah satu media melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Yang 80-an itu? Iya. Barangkali yang terpikir oleh para responden hanyalah Prabowo. Coba pertanyaannya diubah ya. Mungkin Forum Keadilan yang bikin survei serupa, tetapi menanyakan kepada responden, kepuasan Anda terhadap 100 hari pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Tapi tambahkan satu pilihan jawaban. Apa tuh? Tidak sanggup menjawab, misalnya tambahkan gitu. Karena kalau tidak ada datanya, lantas kita mau menjawab apa kan? Iya, betul. Puas silakan, tidak puas pun silakan. Tapi ada dasarnya. Tapi kalau tidak ada dasarnya, minim datanya, kita punya pembenaran apa untuk mengatakan puas atau tidak puas? Karena itu tambahkan satu pilihan jawaban, tidak sanggup menjawab. Tak mampu al-fakir menjawabnya gitu. Ini ada yang ingin saya tanyakan lagi berkaitan dengan pencarian Mas Reja di website, kemudian lapor dan sebagainya. Di website terutama. Dari sekian sedikit lah ya. Saya susah untuk mengatakan sekian banyak karena ternyata kan buktinya sedikit. Dari sekian sedikit itu ya. Dari sedikit fakta, dari sedikit pernyataan yang bahkan tidak tiap hari, tidak kontinu itu. Ada nggak benang merah yang kemudian Mas Reja bisa mengatakan, oke, Istana Kepresidenan, Mas Gibran ini punya program, bisa nggak? Uniknya begini nih. Pemberitaan tentang kegiatan Wakil Presiden dari waktu ke waktu. Pemberitaan ya, saya bicara pemberitaan. Kalau tadi kan pernyataan-pernyataan di Gibran nih. Sekarang pemberitaan, berarti ditulis oleh Sekretariat Wakil Presiden. Hampir semuanya, alinea yang pertama mengacu pada Presiden Prabowo. Sampai sejauh itu sesuai asta cita. Menelitinya tuh begitu. Betul, karena pijakan awal itu adalah berarti kan pikiran pertama yang muncul. Pikiran pertama yang muncul. Spontanitasnya akan tampak di situ. Sekaligus kematangan itu akan tampak. Kejujuran juga di situ. Nah, tapi yang saya lihat hampir seluruh teks pemberitaan tentang Wakil Presiden Gibran selalu diawali dengan alinea tentang Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi psikologi, apa ini? Poin bagus. Apa artinya? Poin bagus. Gibran ini lahir tahun berapa coba? Coba dicek supaya saya nggak keliru. Kalau nggak salah tahun 87. Saya nggak bawa ini, nggak bawa handphone.
Masa tahun kelahiran wakil presiden sendiri nggak tahu? Oke, Saya nggak tahun harus jawab 87 nih. ya. Teman-teman bisa cek ya, kalau saya nggak salah tahun 87. Oke. 87 itu termasuk generasi apa? Generasi milenial kan? Tepat. Apa sih ciri generasi milenial? Itu dulu jawabannya. Coba. Apa sih? Ciri. Kang Darmawan wakili generasi Saya apa? generasi X. Sama dong kita ya X, sebetulnya. iya. Salah satu Saya ini. selalu mengatakan generasi oksi. Tidak. Oh gitu ya. Nah, dari yang saya baca, ada beberapa penanda karakter generasi X. Di generasi X atau milenial? Milenial, generasi milenial, saya koreksi. Iya. Ada beberapa penanda karakter generasi milenial. Satu, mereka dinaungi oleh teknologi. Mereka mulai tahu apa itu sih yang namanya internet. Iya. Internet itu tidak lagi harus di PC, di komputer Iya. sebesar-besar bagong, tapi sudah bisa hadir di tangan. Iya. Dengan demikian kita pahami Iya. bahwa generasi Gibran ini adalah generasi yang overload dengan informasi. Masuk akal ya? Overload. Iya. Saking banyaknya informasi. Cara mereka mencari informasi, cara mereka mengelola informasi, dan pada akhirnya cara mereka memproduksi atau mengkomunikasikan isi kepala mereka akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Betul. Dalam sorotan yang lebih tajam, mereka sesungguhnya lebih terbuka untuk pemikiran-pemikiran berbeda. Iya. Mereka lebih berani untuk speak up. Betul. Bahkan mereka lebih berani untuk menantang norma. Betul, karena mereka langsung berhadapan dengan dunia, Betul. bukan dengan adat kecil seperti zaman kita. Kemapanan akan mereka pertanyakan. Iya. Dengan kata lain, kata ringkas cerita, generasi milenial itu adalah generasi yang sesungguhnya punya kesanggupan sekaligus nyali untuk berbeda. Iya, betul. Untuk tampil ke muka. Karena wawasan mereka lebih luas. Tepat. Iya. Sekarang coba karakter semacam ini kita hadap-hadapkan Dengan ke sosok Gibran Raka Buming Raka. Kira-kira gimana? Gantian jawab. kelihatannya ada paradok gitu. Ada Ya. paradok. Paradoksnya di mana? Paradoknya, beliau ini adalah orang yang kelihatan tidak cukup terbuka dengan informasi. Dan tidak cukup terbukanya itu juga tidak cukup kaya, tidak cukup kaya dan tidak cukup terbuka juga. Karena ternyata seperti yang Pak Mas Reja katakan, selama 3 bulan ini dia tidak banding setir, dari tidak mau baca menjadi kaca. Satu, berarti dari sisi khazanah pengetahuan justru paradoks. Apalagi? Dari sisi tadi saya katakan karakter generasi milenial adalah berani speak up. Berani speak up. Ini tidak tampak. Tidak tampak. Oke lah, misalnya orang-orang dia pernah jadi mahasiswa kan? Iya, pernah jadi mahasiswa. Saya dengar begitu di di Singapura kalau saya tidak salah. Nama universitasnya apa? Yang jelas bukan National University. Kalau di Singapura sulit speak up. Mahasiswa teladan di Singapura saya pikir agak sulit speak up. Karena karena kurang demokratis lah. Singapura kayak gitulah. Lee Kuan Yew lah ya. Jadi sekolah di luar negeri tidak serta-merta membuat orang speak up. Menjadi speak up. Dua, tadi saya katakan juga karakter lainnya nih lebih berani untuk menabrakkan diri ke norma, kemapanan. Tidak. Saya lihat tidak. Dalam banyak hal justru Mas Gibran ini jauh lebih konservatif dibanding dengan saya. Terjawab sudah. Kenapa dalam hampir setiap pemberitaan tentang aktivitas wakil presiden, alinea 1 selalu menyebut nama Prabowo Subianto? Karena itu tadi. Wakil presiden kita yang notabene representasi generasi milenial ini tidak sungguh-sungguh konsekuen dengan reputasinya sebagai kaum milenial itu sendiri. Ini memalukan kaum milenial nggak? Kenapa minta maaf? Kenapa minta maaf? Ya, saya harus minta maaf. Wakil presiden. Kagak ya? Kenapa harus takut? Generasi milenial. Kenapa minta maaf? Kan paradoks juga. Kalau nggak takut, kenapa minta maaf? Kebiasaan orang Sunda saja. Punten, gitu ya. Iya. Lanjut. Saya kira itu hanya salah satu kebiasaan orang Sunda. Bunga-bunga berbahasa. Iya, bunga berbahasa. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai sangat konservatif ya. Tapi menurut saya maaf ya, saya terkenang. Kalau dikatakan generasi milenial itu terbuka terhadap informasi, kaya akan informasi, dan itu menurut Kang Darmawan tidak tampak pada Gibran. Tampak tidak pada Fufu Fafa. Dia kaya akan informasi loh. Kata Mas Roy ini, tahu dong Mas Roy? Iya, Roy Suryo lah, ahli telematika. Ya, coba selesaikan kalimat saya. Menurut Roy Suryo, 99,9% Fufu Fafa adalah nggak berani ya ngomong. Bukan, nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke, udah lupakan itu. Kata dia nih, kata Mas Roy Suryo, Fufu Fafa ini orang yang sangat suka browsing. Terutama, kalau ini saya tahu. Terutama pada daerah-daerah itu
Apa itu tuh apa? Coba yang Ya, eksplisit. pada daerah-daerah yang Ya. dulu ada film-film Indonesia yang disebut apa? Tahu dong generasi ini hero pasti tahu. Ya, seputar dada dan paha apa namanya? Iya. Apa disebutnya? Seputar dada. Kalau nggak salah Forum Keadilan ini kan juga Apa ya? jaya ketika Ya pokoknya daerah-daerah itulah. TNI Hero juga sedang mencapai Ya, puncak kemasannya kan. betul. Nah, jadi ya katanya nih kata Saya Mas pernah menulis soal Rosulio, ini Hero. Soalnya saya pernah menulis soal ini Hero. Ternyata dia hanya penulis ini Hero, bukan menulis tentang ini Hero. menulis tentang ini Hero yang ternyata bukan satu orang. Tapi itu di luar itu lah. Yang kita angkatkan tadi. Iya, saya sampai Roy Suryo mengatakan bahwa Fufu Fafa ini kaya akan informasi. Berkat terutama kegemaran dia browsing menjelajah dunia maya. Mungkin sebagai seorang milenial dia tidak bisa menghindar dari kebiasaan untuk browsing. Tapi minatnya memang di sana. Bagaimana kalau gitu? Jadi kalau dikatakan bahwa Fufu Fafa tidak kaya akan informasi, tidak juga. Tidak terbuka. Dia terbuka. Dia kaya akan informasi. Hanya mungkin dalam jabatannya, maaf. Hanya mungkin Fufu Papa ini ini orang yang identifikasi kan itu belum terjawab ya. Udah. Kalau ada kesempatan, WhatsApp pertama yang saya kirim ke lapor Wapres Gibran. Yeah. Saya minta beliau, saya baru menghormati loh. Alhamdulillah. Saya minta beliau untuk lakukan investigasi tentang Fufu Papa. Tentang siapa itu Fufu Papa. Dan itu yang dijawab. Kalau Mas Roy Suryo salah, alias mengumbar fitnah belaka, proses hukum itu eksplisit tuh saya tulis di WhatsApp. Itu yang dijawab. Kan ada satu katanya yang dijawab. Iya, itu yang pertama yang dijawab. Nanti kami tindak lanjuti. Kurang lebih seperti itulah jawabannya. Tapi sampai sekarang misteri Fufu Papa tetap belum terjawab. Saya pikir tidak salah. Nanti kami tidak lanjuti. Kan tidak tidak menjanjikan waktu, tidak menjanjikan apa. Ya, nanti. Nah, itu kan janji aja gitu. Bukan janji aja. Nah, kembali ke persoalan. Di sini terlihat ada dinamika psikologisnya. Sebutlah begitu. Dia kaya akan informasi, iya. Tapi sayang beribu sayang, informasi, khazanah informasi yang dia punya. Yang dipilih itu? Ya, data-data yang mengisi kepalanya, bukanlah data atau informasi yang memungkinkan dia untuk menjadi orang yang mampu untuk speak up. Oke. Itu. Demikian pula di pemberitaan langkah awal alinea pertama itu tetap Presiden Prabowo. Ya bagus sih dalam tafsiran positif dia menunjukkan bahwa saya loyal, saya loyal. Betul. Presiden Prabowo dalam mercusuar saya. Tapi haruskah seperti itu? Sayangkan potensi dia sebagai seorang generasi milenial itu ya harus digarisbawahi. Iya. Dengan kata lain sebetulnya. Dan saya yakin juga Prabowo Subianto suka pada anak-anak muda yang suka dan mungkin berharap. Akan sepakat nggak bahwa tadi akan mengatakan Prabowo berharap menaruh harapan pada generasi muda ini? Iya. Ya? Apakah harapan yang sama juga ada pada publik? Oh, kalau saya tidak. Kalau saya tidak mau menggantungkan harapan apapun kepada sosok Gibran Rakabuming, karena alasan keberadaan dia pun menurut saya itu sudah cacat parah. Oke. Ya kita sudah tahu lah, ya, hanya nostalgia, kenangan yang tidak menyenangkan tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi akhirnya meloloskan, memberikan karpet merah kepada siapapun yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Gibran untuk maju di pelataran kontestasi demokrasi Indonesia. Bagi saya itu cacat yang amat sangat parah. Ada yang menyebut sebagai anak haram konstitusi, dan seterusnya. Alhasil bagi saya, untuk apa kemudian saya menggantungkan harapan kepada sosok semacam ini? Saya kira itu ini yang tepat sebetulnya. Tapi kan tidak semua. Saya katakan tepat begini. Saya pernah membaca ada satu naskah drama dari pujangga Inggris William Shakespeare. Shakespeare bilang begini, harapan itu adalah akar dari segala luka hati. Jadi kalau Mas Reja tidak menaruh harapan apapun, insya Allah tidak akan ada luka hati harusnya. Jadi semakin banyak kita berharap, semakin besar pula kemungkinan kita terlukai. Tapi persoalannya, mana mungkin warga negara Indonesia yang punya banyak keperluan tidak menaruh harapan terhadap pemerintahnya. Di pembukaan, saya bukan jago politik tapi seingat saya di pembukaan UUD 45 sudah ada impian-impian. Betul. Sudah ada harapan-harapan. Betul. Sudah ada tujuan-tujuan yang apa yang bisa, gini deh. Saya percaya bahwa mesin manusia itu kan dihidupkan oleh harapan. Kalau tidak ada harapan pada diri manusia, ya punten ya. Ya mendingan ngapain sih ngeramein dunia tidak jelas kalau dia tidak punya harapan kan begitu. Persoalannya kemudian apakah ini tidak disadari oleh Mas Gibran bahwa dia sebetulnya punya beban sekian juta harapan dari publik?
setiap generasi kan punya karakteristiknya masing-masing ya. Oke. Baby boomer tuh begini, generasi X tuh begini dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang mari kita coba lihat komposisi kabinet Presiden Prabowo ini berdasarkan kategori generasinya. Betul. Ada baby boomer juga di sana. Betul. Ini ada catatan, anggota kabinet itu ada 48 orang. Dari salah satu portal berita online, terdata 48 orang. Ini belum yang lain-lain. Iya, betul. Dari 48 orang itu, 13 diantaranya adalah baby boomers. Berarti 27%. 27% ya. Generasi X, 70,83%. Ada Budiman dan lain-lain. Usia kita. Ya, usia kita. Usia yang identik dengan bagaimana menggulingkan Presiden Soeharto, gitu kan ya. Betul. Yang masih mengalami menduduki gedung kura-kura. Betul. Dan masih mengalami di masa-masa SD-nya itu mungkin gelap, belum ada listrik. Ya, mengenal era Porkas SD gitu ya. Kemudian tadi mengenal era ini Aero dan sejenisnya. Tapi memperjuangkan jilbab juga. Gitu. Kemudian masa-masa ketika ICMI muncul. Iya, betul. Apalagi ya? Pemberedelan di sana sini. Ya, pemberedelan di sana sini. Kemudian bagaimana menyiasati banyak hambatan-hambatan rejim kan begitu. Ya, sekaligus masa jaya-jayanya Indonesia kan saat itu. Betul. Betul kan? Betul. Disebut sebagai macan Asia segala macam. Macan Asia pernah dapat FAO ini. Penghargaan banyak nih. Penghargaan ya. Berarti hitam putihnya kehidupan sepertinya cukup kental kecapan generasi X gitu ya. Oke, 70% tadi di kabinet. 70-an persen. Generasi milenial itu cuma satu orang, yaitu Menpora. Oh iya, oke. Apa yang ingin saya katakan? Gibran yang notabene adalah representasi generasi milenial, memang merasa kesepian di dalam kabinet yang notabene hampir semuanya berasal dari generasi yang berbeda. Kesepian. Dia kesepian. Dia punya jabatan, tapi dia kesepian. Saya berharap banyak ketika Presiden Prabowo berinisiatif melakukan retreat di Magelang. Oke. Kan beberapa hari setelah pelantikan kabinet, retreat yuk ke Magelang. Supaya semakin responsif, supaya peduli pada masyarakat, supaya koordinasi bagus, segala macam. Artinya, pokoknya penggemblengan lah ya. Betul. Sekat-sekat antar generasi itu mudah-mudahan akan bisa hilang. Tapi, hari demi hari berjalan pasca retreat, kemudian mencoba menyimak apa yang sudah dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden, saya kembali pada simpulan tadi itu. Simpulan dalam kemasan pertanyaan. Jangan-jangan Gibran ini kesepian di dalam kabinet itu. Dia tidak punya teman. Kalau berbincang-bincang saja sulit, apalagi meyakinkan anggota kabinetnya yang berasal dari generasi yang berbeda. Generasi yang menurut saya alot. Baby boomers kan pasca perang. Betul. Betul kan? Betul. Pasca perang. Generasi X seperti kita ini kan. Seperti kita ini kan. Kan alot semua itu. Iya. Itu yang harus dipimpin oleh seorang Gibran. Yang milenial. Orang nomor 2. Dalam kurung generasi milenial. Berat kan? Iya. Jadi wajar kalau dia tidak efektif. Alhasil, kita harus kasihan. Ini kan bukan ibaratnya Siti Nurbaya yang dipaksa kawin. Gibran kan memasuki tampuk itu bukan karena dipaksa. Paling tidak demokrasi kita yang justru demokrasi kita yang menyilakan. Kita nggak tahu apakah memang ada paksaan dari seseorang atau dari satu kekuatan yang kemudian ini sementara Gibrannya sendiri sebetulnya tidak merasa oke. Paling tidak dari 3 bulan pertama ini kita tidak menunjukkan bahwa dia happy. Orang happy akan terlihat pada pekerjaannya. Bagi saya, perdebatan apakah Gibran sukarela atau dipaksa untuk menjadi wakil presiden tidak lagi penting. Relevan, tapi tidak lagi penting. Karena faktanya dia sekarang sudah jadi wakil presiden. Dia sudah jadi wakil presiden. Tidak ada excuse bagi dia untuk mengatakan, maaf ya, saya kurang mampu berkiprah karena dulu saya dipaksa. Tidak ada lagi ruang bagi alasan semacam itu. Makanya yang kita tunggu adalah 100 hari ini paling tidak, masa bulan madu ini, masa euforia ini, seseorang yang semestinya tampil prima, apalagi dia adalah generasi milenial, kenapa kemudian dalam ruang diskusi ini kok kinerjanya beda? Saya sampai nggak jadi minum nih. Oke. Saya udah mau minum, nggak jadi minum. Saya minum berkali-kali malah. Banyak kesempatan buat saya. Begini, Gibran, kalau kita bicara Gibran kan bicara wapres. Bicara wapres, bicara institusi. Artinya ketika kita bicara kinerja Gibran itu sebetulnya bukan kinerja seorang Gibran. Iya, betul. Iya kan? Betul. Di sana ada orang-orang yang mengelilingi. Ada tim. Ada tim.
Yang harus kita asumsikan manusia-manusia terpilih dong. Terpilih, dan yang saya soal terpilihnya mungkin oke lah ya, pasti itu terpilih ya. Terpilih lah ya, paling tidak dia dipilih. Ya, terpilih. Siapa sih misalnya orang-orang di sekitar misalnya gini, saya tidak tahu, tapi satu kalau dulu ya Kiai Maruf yang mengemuka saat ini kan adalah di sana ada kepala, semacam kepala komunikasi atau apapun namanya, Mbak Tina Talisa. Oh, Tina Talisa. Iya, maksud saya ya kita juga ketika mempertanyakan Gibran karena ada Mbak Tina di sana salah satunya, kan artinya kita mempertanyakan juga efektivitas justru Mbak Tina Talisa. Pertanyaan saya balik nih, apa yang membuat seorang Tina Talisa membawa acara TV yang sangat tenar itu mau bergabung? Iya. Ya kayaknya memang salah ya kalau bertanya pada saya. Karena begini, karena saya juga ingin bertanya. Akhirnya kan pertanyaannya, kalau ternyata kehadiran seorang Tina Talisa tidak berkontribusi banyak, betul, bagi ya misalnya lah komunikasi politik atau eksistensi seorang Gibran sebagai wakil presiden, itu kan bukan merupakan isian kurikulum vitae yang bagus untuk Tina Talisa. Jadi sebuah pertaruhan yang menurut saya sangat mahal juga. Siapa lagi selain Tina Talisa, siapa lagi? Tapi saya tidak terus sepakat dengan itu. Karena kurikulum vitae itu kan kadang-kadang cuma dibaca begitu saja tanpa kemudian orang berpikir, kan cuma begini ya, Darmawan pernah sekolah di sini, tidak pernah kemudian di sana dikatakan sekolah di sini dengan IPK berapa, enggak gitu. Orang tidak tahu IPK saya yang hancur misalnya atau bagus misalnya, kan tidak tahu. Jadi permukaan-permukaan aja. Gitu. Barangkali ada sementara orang yang kemudian tidak acuh juga dengan itu. Ngomong-ngomong, kalau misalkan Darmawan besok pagi dikontak, ini Gibran, jadi anggota Sekwapres yuk, gitu. Sekretariat Wakil Presiden. Dengan kinerja seperti itu, saya harus mengatakan harus mau siapapun. Bukan saya pertanyaannya. Iya. Kalau orang itu punya tanggung jawab. Kalau Kang Darmawan bergabung ke dalam Sekwapres, jadi tangan kanannya Gibran, apa yang akan Kang Darmawan lakukan? Kalau saya ini kan menangkap dalam obrolan ini, Kang Darmawan kan tidak puas ya punya wapres yang namanya Gibran. Betul. Meskipun itu pertanyaan saya. Saya kan yang bertanya. Sekarang eranya saling lempar tanggung jawab. Lantas apa yang akan coba Kang Darmawan lakukan? Ya, saya tentu inginlah agar ini bersinar. Gibran bersinar. Bagaimana kemudian kalau kata anak-anak sekarang menyala gitu ya. Jadi saya sendiri tidak tahu harus gimana saya untuk membuat dia menyala. Mengapa? Karena saya tidak tahu juga persoalan internalnya. Pertanyaan saya ubah deh. Harus ini dulu, harus tahu. Ini ibaratnya wawancara, harus nyala. Ibaratnya wawancara kerja ya. Iya, siap. Saya jadi Gibran, ibaratnya nih. Siap. Ini berarti sekarang kita konteks perbincangannya positif loh, konstruktif loh. Kita sedang mencoba berbagi gagasan ke wakil presiden agar efektif kan, gitu ya. Supaya aman juga. Datang dari rasa tanggung jawab kita ini. Sama-sama naik kendaraan umum kan, supaya aman perjalanan kita pulang. Saya nih Gibran mengatakan, Kang, ada satu tokoh yang luar biasa kritis terhadap saya. Namanya F. Saifullah Fatah. Oke. Oh. Tahun 2024 dia katakan dia menolak saya sebagai wakil presiden. Karena saya dianggap sebagai simbol nepotisme sejati. Itu kata F. Saifullah Fatah. Apa ya Kang yang harus saya lakukan ini Kang supaya saya bisa mengubah isi kepala Mas Gibran? Kalau soal mengubah isi kepala orang, barangkali itu kejauhan. Tapi bansos nggak bisa. Yang kita sebenarnya, tapi yang kita tahu adalah suara dia melalui media. Bagaimana kalau kita ajak ngobrol agar kita betul-betul tahu apa namanya alasannya, betul-betul apa agar ini dengan cerdik cendikia sekali Saifullah Fatah. Ajak ngobrol, saya bisa ngobrol apa Kang? Karena orang ketiga ada mediator nanti. Kalau misalnya ada misalnya kelepasan ngomong sesuatu yang yang agak akademis atau pakai bahasa-bahasa yang susah, kan ada Tina Talisa yang nanti menerjemahkan. Atau ada paling tidak ada saya lah untuk misalnya ngomong bahasa Sunda ya saya bisa. Di Mahkamah Konstitusi Kang, itu kan dissenting opinion tuh Kang.